Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada. Menjadi sebuah sukacita bagi kita semua saat kita di pagi hari ini kembali diberikan kesempatan untuk menikmati udara yang sejuk di pagi hari ini. Mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 37 akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, yaitu kepada para murid, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Firman Tuhan di pagi hari ini saya memberikan tema bertolak ke seberang bersama dengan Yesus. Bapak Saudara terkasih, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini adalah bagian dari pelayanan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana Tuhan Yesus itu melayani dengan luar biasa. Sehingga dalam bacaan firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana saat Yesus sementara akan bertolak ke seberang pun, orang masih mengikuti dia. Dan menarik bahwa Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke seberang, bertolak ke seberang. Tetapi para murid ikut, ya, karena dia percaya bahwa ini adalah ajakan Tuhan Yesus. Ya, ini adalah kesempatan bagaimana mereka mungkin akan melihat kembali apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus di seberang. Ya, sebagai para murid dan orang yang mengikuti dia penasaran. Tetapi ending dari cerita ini kita semua sudah tahu. Bagaimana di tengah perjalanan mereka, di tengah danau itu mereka diombang-ambingkan, histeris, seakan tidak percaya. Wah, kenapa situasi ini terjadi? Bahkan mereka sempat marah kepada Tuhan Yesus, kenapa mereka hanya dibiarkan saja, Yesus sementara tidur. Tapi kita bisa melihat bagaimana respon Tuhan Yesus. Dia meredakan badai itu. Dan para murid kembali diteguhkan imannya. Bapak Saudara terkasih, kalau kita mau jujur, sebenarnya apa yang kita harapkan saat kita ikut Tuhan Yesus? Sekali lagi, apa yang kita harapkan saat kita ikut Tuhan Yesus? Apakah kita akan mengharapkan hidup yang damai, hidup yang tenang, hidup yang kita lewati dengan mudah, kita tidak ada masalah, kita sebagai anak raja, kita menjalani kehidupan ini dengan mudah, ya, baik-baik saja. Tetapi dalam perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, perjalanan ke seberang, mengikuti Tuhan Yesus justru membawa para murid kepada situasi kehidupan yang sulit, ya, antara hidup dan mati. Ya, membuat mereka panik tentunya. Dalam kekalutan, akhirnya mereka kembali ingat ada Tuhan Yesus di sana. Bapak Saudara terkasih, inilah gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Kadangkala kita sebagai orang percaya mau ikut Tuhan Yesus hanya untuk senangnya saja. Tapi saat kita dihadapkan dengan pergumulan, dengan situasi kondisi yang berat, bahkan di titik di mana antara hidup dan mati kita dihadapkan, kita kembali akan berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus, mengeluh kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah nakoda kita. Tuhan Yesus adalah pemimpin kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Artinya apa? Kalau kita sudah komitmen ikut Tuhan Yesus, mau berat, mau kita menghadapi situasi yang sulit, jangan sampai kita panik, jangan sampai kita menggugat Tuhan Yesus, bahkan menyalahkan Tuhan Yesus. Mari kita tetap tenang, mari kita tetap percaya, karena Tuhan Yesus satu perahu dengan kita, karena Tuhan Yesus pemimpin kita, nakoda kita, yang Dia tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dalam bagian firman Tuhan kita, Tuhan Yesus hanya ingin menguji saja iman para murid. Apakah setelah melihat begitu banyak mujizat, apakah setelah begitu banyak mendengarkan firman Tuhan, iman murid semakin dikuatkan? Ternyata tidak. Mari kita kembali lagi belajar dari situasi ini. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, mari kita berserah penuh. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk selalu percaya. Ajar kami untuk memiliki kepasrahan penuh dan total kepadamu. Seringkali kami melupakan bahwa Engkau adalah nakoda dari perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami panik,
sehingga kami khawatir dan takut. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kami dan meneguhkan setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.